if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Ya, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini video kedua. Seperti yang tadi gue udah bilang, buat kalian yang belum nonton video pertama, kalian nonton dulu video pertama. Sudah gue jelaskan breaking news Ronaldo pindah ke Al Nassr. Oke, kali ini khusus untuk review dua pertandingan. Itu ada Liverpool berhadapan dengan Leicester City dan juga Real Madrid berhadapan dengan Real Valladolid. Kita ke Liverpool dulu ya mungkin. Liverpool bermain kandang lawan Leicester. Mereka turun dengan formasi yang sama persis, hampir sama persis, cuman Elliot menggantikan Fabinho ya. Sisanya sama, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Robertson, Becker, Henderson, Thiago, Oxlade, Nunes dan juga Salah karena Luis Diaz, Firmino, Diego Jota itu cedera. Ya, jadi masih memainkan trio di depan yang sama ya. Sedangkan Leicester main dengan 4-2-3-1, di belakang itu ada Daniel Ward, kiper dari Wales ya. Yang sebenarnya sih ya bukan levelnya kiper bagus bahkan menurut gue. Terus ada Kastanye di kanan, ada Danila Marti, nah ada David Luiz KW4, Woodface ini pemain Belgia yang buat 2 gol bunuh diri. Terus ada Luke Thomas, Somare, Ndidi, Disbury Hall, Enzo Perez, Ayoze Perez, Javi Barnes dan juga Patson Daka. Nah, di babak pertama bisa gue katakan sebenarnya Liverpool kesulitan ya. Liverpool kesulitan sampai menit 30-an mereka kesulitan, dan Leicester yang mengejutkannya mereka tidak bermain parkir bus. Ya, mereka mencoba untuk keluar walaupun ya bertahan, tapi bertahannya itu bukan yang semua pemain ke daerah pertahanan, enggak. Mereka coba untuk press dan mencoba mendapatkan beberapa counter attack. Tapi sayang cuma dapat 1 gol di menit awal kan. Mereka justru bisa curi gol ya, yang membuat ya otomatis mereka jauh lebih defense. Tapi kembali lagi mereka tidak parkir bus yang seperti gue bilang. Sedangkan Liverpool ya, it's Liverpool. Mereka menurut gue di babak pertama terutama mereka kesulitan untuk mengembangkan serangan yang kreatif ya, karena gue lihat Salah, Nunes ini 2 pemain yang tadi malam mungkin dapat 1000 peluang tapi gagalnya 2000 peluang ya, berkali-kali dapat peluang. Gue nggak ngerti apa yang terjadi sampai menit 38 si Face ini cetak gol bunuh diri yang pertama. David Luiz KW4 ini cetak gol bunuh diri yang pertama. Golnya itu kan apa ya, kalau gue bilang, back dengan kiper itu kan biasa melakukan komunikasi ya. Ketika bola crossing harusnya kiper bisa melakukan komunikasi, biarin bolanya loss ya. Dan ternyata mungkin nggak dilakukan komunikasi, atau mungkin si David Luiz ini nggak denger, sehingga dia mencoba lakukan clearance. I think clearance-nya juga jelek banget, bener-bener buruk banget, sampai akhirnya bola itu justru masuk ke gawang sendiri. Itu gol pertama. Gol kedua itu Nunes juga udah 1-on-1, dia coba shot kena tiang, dan tiba-tiba si David Luiz ini berada di situ, dan terakhir terjadilah gol bunuh diri yang kedua. Artinya secara finishing Liverpool ini bapuk banget di pertandingan kali ini, tapi terbantu oleh finishing dari pemain Leicester yang sangat bagus ke gawang sendiri masalahnya ya. Jadi sampai babak kedua pun sebenarnya ya justru gue bilang Leicester lebih banyak mendapatkan peluang secara matang ya. Beruntung defense-nya Liverpool gue bisa bilang cukup bagus, kecuali gol pertama itu ya. Arnold mainnya menurut gue salah satu yang terbaik jujur di pertandingan kali ini. Defense-nya juga cukup rapi, dia membantu serangan juga. Jadi Arnold gue apresiasi lah. Mungkin dia juga sudah
evaluasi. Kemarin di bawah Inggris nggak dimainin hampir cuma 30 menit. Mungkin dia secara individual introspeksi dia sudah melakukan itu, dan gue harap dia akan kembali ke performa terbaiknya. Karena ya Arnold musim lalu dengan di awal musim sebelum Piala Dunia jelek banget. Terus sebenarnya di babak kedua Liverpool mendapatkan beberapa kali counter attack yang sangat berbahaya. Tapi ya kembali seperti gue bilang tadi, Nunes salah buang peluang. Salah yang kita tahu efektif, depan gawang pun masih bisa melenceng. Depan gawang masih bisa tendangannya ketinggian. Depan gawang masih bisa ke save. Nunes yang berkali-kali sudah 3 laga beruntun di mana dia buang-buang peluang. Apakah ini sebuah kebetulan? Menurut gua enggak. Kalau 1 laga oke. Ya, sebuah kebetulan. Tapi kalau sudah 3 laga beruntun di mana Nunes selalu buang-buang peluang, ini masalah mental. Gua rasa mentalnya Nunes ini kena. Dimana ya dia banyak-banyak buang-buang peluang, sehingga mentalnya pun ya kok gue kayaknya finishingnya jelek banget. Ya itu akan mempengaruhi secara performa. Tapi yang menjadi masalah adalah penggantinya ini nggak ada. Penggantinya Nunes ini nggak ada di bench. Gakpo belum bisa bermain. Januari nanti baru main. Sehingga Klopp pun tidak punya banyak pilihan selain memainkan Nunes yang sedang dalam kondisi yang drop, yang jelek. Kalau lu main PES atau FIFA itu kondisinya ke bawah. Nah, ini yang menjadi problem dari Liverpool. Beruntung mereka dapat 2 gol giveaway. Ya, dari si David Luiz KW4. Tapi secara overall mereka pun dapat banyak peluang yang dibuang-buang. Ini yang menjadi masalah dari Liverpool. Ya, tapi ya minimal mereka berhasil meraih kemenangan, itu yang penting sebelum tahun berganti kan. Ya, tahun depan sudah bisa mainkan Gakpo, mungkin pemain-pemain yang lain sudah bisa kembali. Itu akan membuat gue lihat Liverpool juga nanti akan perlahan-lahan akan bangkit, dan pada akhirnya mereka akan bersaing di 4 besar. Feeling gue sih seperti itu ya. Mereka sekarang ada di peringkat 6, selisih hanya 2 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat 4. Jadi definitely mereka masih punya peluang. Mereka masih punya peluang untuk main di Champions League. Dan feeling gue sih akan naik ya. Karena gue lihat Liverpool punya pemain yang sangat berkualitas dengan pelatih yang berkualitas, sehingga mereka mungkin akan bisa bangkit nanti. Terus ke pertandingan kedua, Valladolid berhadapan dengan Real Madrid. Ya, Real Madrid turun dengan 4-3-3. Courtois Courtois, Alaba, Rudiger, Carvajal, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Ceballos, Vinicius, Asensio, Benzema ya. Setengahnya cadangan mungkin ya. Ceballos, Asensio, ya nggak setengah juga sih, mungkin hampir full tim lah, bisa gue katakan seperti itu. Sebenarnya di babak pertama seperti apa ya, Madrid gak dapat banyak peluang. Mungkin ada peluang satu tendangan dari Asensio dari jarak jauh, terus peluangnya Vinicius di save, terus reboundnya Benzema depan gawang jadi Nunes. Ya tendangannya malah ke atas. Ya gue juga gak habis pikir. Ya itu mungkin shit happens lah, ibaratnya sial lah, kurang beruntung. Sedangkan Real Valladolid juga tidak mendapatkan banyak peluang. Mungkin ada shots dari jarak jauh 2 kali ya, yaitu membahayakan gawang Courtois. Tapi Courtois mainnya luar biasa di pertandingan kemarin, menjaga clean sheet. Itu penting sekali. Di babak kedua ya, Madrid mencoba lebih ngepress karena mereka masih 0-0 nih, mereka butuh gol. Sehingga mereka lebih ngepress, lebih mengurung Valladolid. Tapi Valladolid justru mendapatkan beberapa kali counter attack yang jauh lebih berbahaya dibandingkan di babak pertama. Beruntung, kembali lagi yang gue bilang, Courtois masih sangat sigap di lini pertahanan. 4 save dia lakukan dengan 3 diving save. Ya ini penting sekali. Jadi pertahanan Real Madrid ini cukup rapuh nih terlihat ketika mereka mengurung pertahanan dari Valladolid. Nah beruntung Rodrigo masuk menit 60, Vazquez masuk menit 60, Camavinga masuk menit 69, terus Tchouaméni, Modric ya masuk menit-menit terakhir, nggak terlalu berpengaruh.
beruntung mereka dapat gol di menit 83. Ya sebelum itu dapat kartu merah dulu ya Valladolid menit 82 si Sergio Leon karena katanya menghina asisten wasit atau gue nggak tahu lah. Pokoknya dia dapat kartu merah. Terus menit 83 beruntung si Benzema dapat penalti. Apakah itu penalti? Sangat amat layak penalti. Karena apa? Tangannya itu ke atas. Walaupun dia dalam posisi dia lompat ya. Cuman tangannya itu sangat terbuka jelas banget dan itu adalah handball. Sesimpel itu. Terus ya praktis habis itu Madrid lebih nyaman lah ibaratnya, mereka sudah dapat 1 gol dan akhirnya mereka bisa cetak gol kedua di menit 89 lewat counter juga kan, counter cepat. Camavinga bisa dari sisi kiri dia berikan passing kepada Benzema. Ya jadi secara overall apakah Real Madrid layak menang? Layak menang. Apakah Real Madrid main bagus? Gue bilang belum sebagus yang gue harapkan. Ya mereka mungkin baru pertandingan pertama setelah jeda, semua pemain masih coba untuk membangun chemistry lagi. Jadi gue masih lebih paham lah soal itu. Jadi gue tidak mau pressure Real Madrid harus main cantik, main ciamik lagi, harus cetak banyak gol. Enggak, yang penting mereka menang dulu, mereka save dulu, mereka tempel ketat Barcelona dulu. Ya karena sekarang mereka bisa geser Barcelona, walaupun Barcelona masih harus main 1 match nanti malam. Kalau itu menang, kegeser lagi. Jadi ini it's a important point ya menurut gue untuk Real Madrid, important win. Ya, dan semoga konsistensi ini bisa terus berlanjut ya, karena itu penting. Mereka harus main di Champions League juga, itu yang repot ya. Dan kalau mereka tidak datangkan striker di Januari lagi, ya ini menurut gua akan menjadi masalah nantinya. Kalau Benzema tahu-tahu absen, karena Benzema pun rentan cedera ya musim ini. Jadi kalau dia cedera, siapa yang mau ganti? Itu yang menjadi masalah menurut gua dari Real Madrid kalau sampai Benzema absen. Ya, itu yang repot nantinya. Oke, segitu dulu review dari 2 pertandingan. Nanti kita akan kembali lagi besok karena banyak pertandingan di hari ini. Itu ada MU, ada City, ada Arsenal, ada Barcelona juga. Oke, jadi besok gua akan update lagi. Segitu dulu, salam sepak bola.